Terus saya memotivasi nih teman-teman, kita coba praktekin semangat para sahabat untuk tadi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Apa maksudnya? Orang yang pertama-tama beramal lalu dilihat orang lain kemudian ditiru, itu pasti beda banget pahalanya dengan yang meniru. Kalau kita yang niru, kita dapat pahala amal soleh kita sendiri. Kalau kita ditiru, kita dapat pahala amal soleh kita sendiri plus amal soleh orang yang meniru. Jadi agak-agak mirip dengan MLM sih, karena ada share reward gitu kan. Cuman ini MLM pahala. Yang pertama paling gede, yang kedua dapat juga, yang ketiga makin kesini tuh dia makin banyak share dan makin banyak dapat share dari yang lain yang meniru dia. Intinya adalah di sini berlaku kalimat was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Apa artinya? Tahu nggak kenapa ada dua kata sabikun di surat Al-Waqiah itu? Was-sabiqun as-sabiqun. Kenapa ada sabikun? Maksudnya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Orang yang sabikun itu musabaqah, berlomba-lomba, saling mendahului. Orang yang pertama-tama berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, mereka juga yang pertama-tama dan duluan masuk surga. Itu maksud dari ayat tersebut. Jadi kalau kita mau nanya siapa orang yang duluan masuk surga Ustadz, maka perhatikanlah siapa yang paling selalu di awal dalam beramal solih. Baik itu sholat jamaah di shaf pertama, datang duluan, maupun yang lain-lain termasuk amal sosial. Amal-amal yang sifatnya bermanfaat buat orang lain, dia selalu yang angkat tangan. Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu, kenapa sampai Nabi bilang kalau ditimbang amal, bahasa Nabi mah iman. Iman itu dalam bahasa tafsir itu amal soleh, sebagian artinya. Kalau ditimbang amal Abu Bakar di satu timbangan, lalu ditimbang amal kaum muslimin seluruh dunia sepanjang sejarah satu timbangan, amal atau imannya Abu Bakar lebih berat. Kenapa? Karena 6 kalau nggak salah dari 10 sahabat yang masuk surga dijamin mubasysyaruna bil jannah, itu 6 orang di antara mereka itu masuk Islam lewat Abu Bakar loh. Abu Bakar yang ngajak mereka masuk Islam. Sehingga salah satu contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini kan masuk Islamnya lewat Abu Bakar nih. Maka setelah Abdurrahman bin Auf masuk Islam, kebayang ya gimana infaknya Abdurrahman bin Auf? Maka pahala infak itu semua juga sama mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gimana Abdurrahman mau nyaingin Abu Bakar? Nggak bisa. Belum lagi Utsman tuh kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung. Sekali dia bersedekah, angkanya kalau kita konversi ke rupiah itu 10 miliar. Sekali ngasih itu 10 miliar dan itu receh buat Utsman. Di belakang masih nggak tahu, nggak kehitung, udah males menghitung kayak gitu-gitu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ya nangis gara-gara terlalu kaya. Coba. Kalau kita nangis miskin, dia nangis kaya. Abdurrahman, lu kenapa nangis? Iya nih kaya banget. Kalau kita, aduh gimana ya, nggak bisa makan, nggak punya ini, nggak punya pulsa, nangis. Dia mah, aduh pulsa gue kebanyakan nih, unlimited gitu. Atau Abdurrahman bin Auf, dia saking kayanya Abdurrahman bin Auf, ketika beliau ngasih hadiah buat istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Kenapa dikasih hadiah? Soalnya kan istri Nabi itu ada SOP Nabi kan. SOP Nabi itu apa? Gak boleh istrinya menikah lagi setelah Nabi wafat. Karena istri Nabi kedudukannya sebagai ibunya kaum muslimin. Masa kita mau nikahin ibu sendiri? Gak boleh kan? Nah akhirnya karena Nabi udah wafat gak ada yang nafkahin istri-istri beliau, Abdurrahman berinisiatif ngasih hadiah buat istri-istri Nabi. 9 orang semuanya dikasih satu-satu. Satu orang istri Nabi kalau dikonversi ke rupiah hadiahnya 21 miliar. Satu orang istri Nabi dikasih 21 miliar. Jadi sekitar 200 miliar hadiah. Ini menunjukkan bahwa Abdurrahman tuh kaya banget, ngasih hadiah aja gede-gedean. Nah semua kebaikan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lain-lainnya yang masuk Islamnya lewat Abu Bakar, pahalanya ngalir kepada Abu Bakar.